goalnya. Alam, atensi, kita punya sisi. Isu persoalan alih daya terus mengambil perhatian publik. Pengelolaannya yang buruk menambah pekat dampaknya. Berikut ini sisinya. Selamat malam teman-teman buruh. Hingga malam ini di jam 18.39, alhamdulillah saya bisa menemui Ketua Komisi 9 untuk bisa katakan menyampaikan perjuangan kawan-kawan buruh outsourcing BUMN. Dan apa respon dari Bu Feli, silahkan dilihat dalam tayangan berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kan hingga hari ini belum kelar sebetulnya ya soal tenaga kerja outsourcing, dan itu pekerjaannya Komisi 9 sebetulnya PR. Sayang sudah ada rekomendasi panja, tapi sampai saat ini itu tidak terrealisasi. Tapi kalau betul, kalau itu sebuah pekerjaan besar, nah sekarang ada pekerjaan kecil lah kalau menurut saya soal Perdir 219, Mbak. Perdir ini mampu menurunkan tingkat kesejahteraan upah daripada si pegawai. Udah sekarang pandemi gitu kan, kena imbas juga tuh soal itu, Mbak. Nah itu maksud saya, bagaimana nih Mbak untuk bisa mengangkat ini supaya Komisi 9 bisa mengakomodir, katakanlah mungkin memanggil PLN misalnya, atau memanggil BUMN lain nih. Kan pernah LDP 2020, masih bulan Februari itu. Situ. Nah saya berharap Satgas yang dulu juga zamannya Pak Samsul, kalau tidak salah waktu itu dipimpin, nah itu bisa diaktifkan kembali Mbak. Nah kira-kira gimana ini respon Mbak? Ya, jadi kalau tolong saya juga dikasih untuk poin-poin itu. Kita ini tahapannya tentunya kita akan jadwalkan ya. Kita akan bicarakan tahapan di internal kita. Kita bicara dengan pimpinan kita, pimpinan Komisi 9 tentunya, dari situ kita bicara dengan komisi, dan kita akan jadwalkan di masa persidangan berikut untuk urusan ini. Baik. Karena kan kita melihat kan juga pandemi di Indonesia sekarang sudah berangsur-angsur, khususnya di DKI Jakarta sudah ya, itu alhamdulillah puji Tuhan. Nah sekarang kita udah bisa masuk ke situ, satu-satu kita urusin gitu ya. Yang tentunya yang lain bukan berarti ditinggal ya. Tadi saya bilang biasanya kita ya simultan lah. Sama cuman tentunya memang yang kayak begini kita nggak bisa ditinggal karena memang harus pendampingan terus, review lagi ini sampai mana mana gitu. Betul. Karena kita tahu goalnya apa gitu ya. Jadi saya kira boleh diberikan ke kita poin-poinnya apa, targetnya, kemudian kita akan sampaikan dan kita akan jadwalkan untuk bicara dengan mitra kerja kami, kita akan mengundang secara resmi. Baik, itu di jadwal persidangan berikutnya ya Mbak ya. Iya, persidangan. Nyimak pandangan Ketua Komisi 9 tadi terungkap. Goalnya untuk persoalan outsourcing BUMN sudah diketahui. Meski demikian, komisi membuka diri untuk masukkan poin-poin pentingnya. Berikut ini 6 poin penting yang diharapkan bisa didorong di rapat kerja komisi dalam menangani persoalan tersebut. Pertama, temuan adanya pelanggaran tenaga kerjaan di BUMN, khususnya di implementasi sistem kerja outsourcing. Temuan ini dinyatakan di laporan panja Komisi 9. Karenanya, tim WAS DPR perlu segera diaktifasi. Data di Kementerian BUMN menyebut ada 21 perusahaan BUMN yang melanggar dengan lingkup pelanggaran norma hingga terindikasi pidana. Kedua, panggil kembali direksi BUMN, memastikan lagi akan kepatuhannya dalam menjalani kesimpulan rapat komisi dan rekomendasi panja serta penanganan soal kasus kritik. Ketiga, perlunya protokol perlindungan. Tindakan sepihak BUMN rentan terjadi. Penyebabnya hubungan kerja buruh yang kontraktual. Praktek sistem kerja outsourcing melemahkan posisi buruh, karenanya butuh upaya pelindunginya dari kewenangan. Keempat, rekomendasi sanksi. Kasus nakal di BUMN teridentifikasi dari sejak tahun 2013 lalu, namun praktik negatif dan merugikannya terus berlangsung. Rekomendasi sanksi berupa pemecatan dari jabatan misalnya bisa mencegahnya terulang kembali. Kelima, rakergap lintas komisi. Rapat eskalatif ini pernah teragendakan, tapi belum terselenggara hingga kini. Keterlibatan pimpinan DPR di rapat itu nantinya bisa mendorong hasilnya akan jauh lebih efektif. Hasil panja dan tim Satgas OS BUMN realitasnya belum mampu membendung dan menuntaskan kasus-kasus nakal di BUMN hingga sekarang. Keenam adalah penggunaan hak DPR. Opsi kulminasi ini perlu juga dibuka. Kelak abainya BUMN menjadi tanggung jawab Menteri dan Presiden. Tindakan sepihaknya yang merugikan telah berdampak luas bagi kehidupan rakyat pekerja pada umumnya. Di samping 6 poin itu, patut pula diketahui Komisi 9 di saat pandemi ini keberadaan buruh alih daya jauh dari perhatian BUMN-nya. Lewat berbagai aturan korporasi yang timpang, nasib baik malah tak kunjung datang. Tengok saja di PLN, Pertamina, ataupun Krakatau Steel misalnya.
Di PLN, kini tengah ada PHK bagi buruh-buruh pencatat meter atau billman. Di area Jateng saja, 30 orang buruh charter di tiap UP3 diputus kerjanya. Di sini pula diminta setoran uang jaminan sebesar 5 jutaan bagi keberlangsungan kerja buruhnya. PLN juga menerbitkan Perdir 219 mengubah perhitungan upah. Imbasnya penghasilan buruh atas upah, THR, dan nilai manfaat JHT-nya malah menurun. Lain lagi di PT Krakatau Steel, BUMN ini abaikan buruhnya yang telah di layoff. Kabar mereka akan diprioritaskan bekerja kembali tidak terbukti, padahal ada 3 ribuan buruh yang di layoff saat itu. Lalu Pertamina juga secara sepihak menghentikan bipartitnya untuk soal tunjangan daerah bagi buruhnya yang berada di lokasi-lokasi rafinasi unit. Alidaya juga secara masif ada di perbankan milik negara. Sektor ini bahkan leluasa mengoutsource pekerjaan core di proses bankingnya. Dan di sektor pelabuhan, khususnya di Pelindo 2, kasus buruh outsourcing yang sudah berkekuatan hukum tetap malah tidak dihiraukan eksekusinya. Potensi pelanggaran diduga kuat banyak terjadi di BUMN-BUMN lainnya. Ironis, tim Satgas OS BUMN Komisi 9 seperti yang mati suri dan rakergap lintas komisi belum ada kejelasan. Semoga itikat baik Ketua Komisi 9 di atas bertekad memulainya di masa persidangan berikutnya mampu mewujud dan terus mengawalnya hingga tuntas. Demikian atensi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.